setelah say hi, ujung-ujungnya tetap aja sih semuanya balik-balik ke sange semua. Terus aku mikirnya, anjir ternyata sama aja, gue bilang gitu. Udah hapus akhirnya aplikasinya, udah gak pernah pakai lagi. Halo semuanya, malah ketawa. Kembali lagi di Mangsi Podcast. Kali ini kita akan bahas apa ya enaknya. Tapi saya udah punya temen sih buat mau bahas apa. Sesi sharing aja nih kali ini tentang jodoh kayaknya. Bukan jodoh ding, tentang pasangan lebih tepatnya. Karena kalau jodoh itu urusan Tuhan. Kalau pasangan kan kita yang cari. Kita akan ngobrol bareng-bareng sama kembaran saya, kembaran beda server, sampai dosen dan pedagang-pedagang tempat langganan kita makan aja nggak bisa bedain muka kita. Padahal kita ngerasa kita itu beda banget, nggak ada persamaan. Ya di sini ada Mbak Lisha Rahayu. Ica sih. Halo Lisha. Iya Geboy, malam. Karena aku nggak nyapa selamat malam, ngapain sih tuh nyebut malam? Apa? Biar akrab aja gitu. Emang kalau nyapa selamat malam gitu bisa kelihatan akrab ya? Enggak, biar kelihatan formal gitu loh. Ini kayaknya aura-aura bertugasnya masih dibawa sampai ke sini. Ya emang kayak gitu, Boy. Emang harus kayak gitu. Emang harus kayak gitu ya? Biar kelihatan kerja. Biar kelihatan kerja. Gimana kondisinya sekarang ini di ibu kota sana? Kondisinya makin parah sih di luar, tapi kita emang di rumah aja sih biar aman. Yang parah di luar kan, nggak di dalam kan? Enggak. Oh, kalau di sini parahnya nyampe ke dalam. Di dalamnya mana dulu nih? Ke dalam kantong parahnya. Kalau di sini masih aman. Kan parah semua. Gimana, mau bahas apa nih malam ini? Tadi kan situ tuh yang ngajakin, katanya yuk kita ngobrol-ngobrol soal pasangan. Yuk saya bilang, sejauh ini hubungan perpasangan saya sih cukup flat aja. gitu aja. Karena kalau saya bukan flat lagi sih. Nah, gimana tuh? Hambar. Sudah memegang predikat jomblo dari lahir, jomblo 24 tahun. Kasih dong tips and triknya gimana nih biar bisa awet jomblo dari lahir 24 tahun. Emang harus ada triknya ya? Ya ada dong triknya gimana, apakah harus jual mahal ketika ada yang nawar 5.000, nggak mau 4.000. Nah gitu kan bisa. Bukan jual mahal lagi sih, emang nggak dijual. Oh iya, nggak dijual. Berarti diobral, dikasih. Ini silakan diambil hibah. Ya gratis. Nggak penting banget sih bahasanya. Gak apa-apa, aku tuh menghibur jomblo 24 tahun ini biar senang, kasihan udah WFH, terus juga nggak bisa kemana-mana, jomblo lagi 24 tahun lagi, ya ampun. Iya, nggak ada yang ngechat juga, yang ngechat paling ya kantor doang sih. Aku kira tawaran kredit online. Tapi udah coba-coba sih Boy, coba-coba yang lain gitu, kayak aplikasi chattingan gitu. Oh iya, kan banyak tuh aplikasi chattingan. Kenapa nggak dimanfaatin aja? Tapi nggak ngaruh juga sih. Tapi ini pengalaman tentang aplikasi chatting itu aku rada sebel sama aplikasi chatting itu. Ada beberapa. Gimana? Aku pernah gabung di 2 platform aplikasi chatting itu kan, namanya Nanana sama Ninini. Dua-dua itu isinya ternyata sama. Emang nggak boleh sebutin nama ya? Ya nggak apa-apa sih, maksudnya sebutin nama, cuman takut nanti malah menjelekkan aja, jadi sebaiknya disensor aja sih, biar nggak disebut promosi dan menjatuhkan. Kalau si Nanana itu gimana? Nah kalau si Nanana itu tuh dia ada trialnya tuh cuma 7 hari gitu. Nah 7 hari itu dan aku lihat itu isinya ya gitu-gitu aja lah. Cowok-cowok kesepian, para jamet. Oh gitu. Iya, kalau itu aja sih nggak masalah kayaknya ya, selama dia nggak ngechat. Nah, yang sebel ini adalah udah jamet, kesepian, sange lagi, ngechatnya mesum, sebel banget. Tapi emang banyak gitu sih Boy kemarin. Iya, rata-rata kayak gitu. Katanya temanku cerita sih, katanya dia awalnya kenalan dulu, cowok ya, ini ya. Temanku cowok ya, awalnya dia kenalan dulu, abis itu ngajakin ke hotel. Ngapain coba? Yang ceweknya ngajakin? Iya, ceweknya ngajakin. Ya, mau lah harusnya kalau ceweknya. Ya orang situasi lagi corona kata dia gitu kemarin Boy, kalau nggak corona mah aku ladenin katanya. Anjir.
Nah itu tadi yang Nanana kan. Nah sekarang yang Nini nih. Yang Nini itu ini sharing dikit kenapa kenapa aku pakai platform itu. Sebenarnya itu tuh cuma penasaran aja karena ada beberapa orang yang pakai dan beberapa public figur yang aku lihat di YouTube. Kebetulan kan akhir-akhir ini aku aktif nih di YouTube, di per YouTubean gitu. Padahal aku cukup males sih sebenarnya buka YouTube itu karena makan kuota gede. Tapi mau gimana lagi, alternatif hiburan yang cukup menarik menurutku itu ada di YouTube. Aku ngelihat banyak banget ya cewek-cewek Indonesia yang dapet jodoh bule-bule gitu dan pada cakep-cakep kan. Nah, kamu jangan terlalu menghayal, Bo. Bukan menghayal gitu kan. Kemudian aku penasaran dan akhirnya kan baca komen nemu lah komenan isinya tuh kayak gini. Kak, kok bisa kenal sih Kak? Gitu kan. Kemarin itu aku kenalnya di aplikasi chatting katanya. Nama aplikasi chattingnya itu Nanana gitu kan. Wah penasaran dah tuh bukalah. Nanana ini yang simbolnya gimana nih? Logonya gimana? Nanana ini yang warnanya ungu pokoknya. Warnanya ungu pokoknya. Oh, aku yang ini sih, yang warna orange terus kayak ada air hujan kebalik gitu. Oh ya aku tahu itu. Itu yang Nini ya? Itu Nini ya. Maksud Nini itu. Oke. Kalau Nini banyak yang bener deh. Kalau Nini itu. Ya karena mungkin ini mungkin ya karena itu kan aplikasi trialnya cuma 1 minggu. Nah sisanya itu kan kita harus berbayar gitu loh. Kita harus berbayar dan kalau memang kita mau ngelihat siapa nih cowok yang ngelihat profil kita gitu itu harus berbayar, harus yang premium kan itu gitu. Nah kalau yang si Nanana ini kita pakai 1 bulan gitu kita bisa free gitu loh. Kita bisa free. Oh jadi beda gitu. kelas gitu. Bisa pakai gitu kan. Rata-rata dari beberapa youtuber yang nikah sama bule itu kuliatin mereka ketemunya di sana gitu. Makanya aku penasaran gitu kan. Yang di Nanana itu. Nanana itu yang warnanya ungu itu. Oh, kalau warna ungu aku nggak pernah coba. Aku baru yang ini. Pernah dapat Boy sekali Boy. Terus langsung match, langsung ketemuan. Wah seriusan tuh? Seriusan, aku disusulin ke Cikarang. Wah gila. Gimana terusan? Itu yang aku ceritain tadi itu loh dia. Yang wajib lapor 24 jam. Anjay. Oke. Tapi iya, kan aku udah kabar lagi kan? Enggak, udah diblok semuanya Boy. Enggak gini loh Chan. Aku kan cukup tahu dirimu ya. Obrolanmu itu receh banget gitu kadang-kadang kan. Nah aku cuma penasaran gimana sih kamu pertama kali di chatting sama cowok gitu. Karena yang aku tahu kamu tuh cowok banget itu, laki banget gitu. Oh gitu. Iya, awalnya kan aku udah ini ya. Aku udah pengen mencoba lah gitu. Iya, sedikit feminim dong sekarang. Ini hari Minggu nih buat hari Minggu habis subuh aku iseng gitu. Aku pernah nonton YouTube orang Amerika kan, terus dia ketemunya di situ Boy. Dan ada senior yang di Nini tadi. Di Nini. Terus ada Nini senior. itu ternyata aplikasi internasional ya, bukan cuman cowok-cowok lokal internasional. Enggak, nanti kan ada di regionnya ada dikasih tuh. Oh gitu ya. Ada jaraknya gitu. Nah terus seniorku di kantor juga dia ketemu di situ dan akhirnya nikah gitu loh Boy. Nah aku penasaran kan, abis subuh aku download jam 9 gitu, sekitar jam 9-an lah pas aku bangun ada yang match dan langsung say hi gitu. Udah say hi terus sorenya aku bales apa dia say hi-nya itu pakai emot gitu stiker. Loh. Aku bales stiker. Nah iya. Aku bales. Kalau di Nini itu kan ada stikernya tuh buat say hi. Udah tuh besoknya 2 hari ke depan aku tuh yang mulai apa kabar gitu, baik katanya gitu. Abis itu kirain dia nih kirain kamu menghilang, enggak lah gitu. Anjir. Terus habis itu ya aku mulai percakapan terus dia itu pokoknya bahas tentang politik gitu, tentang keadaan sekitar gitu, terus nyambung gitu Boy. Aku nanya IG-nya, terus enggak sih dia nanyain IG ku gitu, terus aku suruh aja sama kok sama nama di nanya IG. Kamu nggak nanya warisan dia kan? Enggak lah. Itu kan ilmu yang aku ajarkan ketika kenalan dengan cowok. Benar. Bebet babat bobot gitu ya. Iya. Nah habis itu dia nanyain IG ku apa, aku jawab lah sama kok sama nama di sini gitu. Udah habis tuh. Oh, oke deh, dia bilang oke deh gitu. Terus Kamisnya atau kapan gitu, aku ini lagi ngechat lagi gitu, udah ketemu belum IG-nya gitu, emangnya IG-nya apa, aku kasih tahu di Shadow Cahayu gitu. Habis itu di follow sama dia, aku follow back. Posisinya waktu itu IG-ku kekunci Boy, soalnya ada gitu. beberapa hari sebelumnya ada yang ngubungin pakai IG gitu, yang aku bilang tadi yang pas pampres. Oh ya, oke. Udah kan.
Udah habis itu udah ngechat, terus dia ngerasa cocok gitu, pindah ke WA yuk katanya gitu. Udah pindah, terus seminggu ngechat, terus dia penasaran katanya pengen ketemu. Pas aku sengaja tuh ke Cikarang, mau nggak sih dia nyusulin, ternyata disusulin boy, disusulin beneran. Padahal dia jauh gitu dari Pluit ke Cikarang itu 2 jaman lah kalau pakai mobil. Ya nggak jauh lah, aku bilang kan kendaraan. Terus aku bilang kayak angkutan umum aja gitu biar asik gitu kan. Terus tiba-tiba disusulin ke Cikarang. Habis itu ngobrol lah, asik sih boy ngobrolnya. Nggak jaim-jaiman, ngobrolin kayak tadi lah, kayak politik gitu. Terus belak-belakan gitu, aku nggak mau dibayarin ya gitu. Dia ini sih terbuka gitu, cerita tentang keluarganya, terus cerita mantannya gitu. Iya, warisan. Dia itu pokoknya gitulah, sampai dia gini gitu. Terus yang menarik itu dia ceritain mantannya itu menggebu-gebu gitu loh boy. Ini aku curiga orang yang kayak gitu susah move on. Emang susah move on sih. Dia itu dulu pernah sama mantannya ini ya, mantannya itu sekitar 4,5 tahun katanya gitu, 3 tahun apa 4 tahun gitu. Putus nyambung gitu kan. Ya udah dong. Sama siapa? Oh iya, sama dokter ya. Saya ingat. Gak boleh sebut nama ya? Gak boleh sebut nama. Dokter gimana kabarnya sekarang? Jangan disebut. Udah boy, udah kan? Dia cerita gitu, dari cara dia cerita sih dia bucin gitu boy. Semuanya harus dikasih tahu gitu ya. Dari situ aku juga males banget gitu loh boy. Tapi dia cukup asik diajak ngobrol politik, ngobrol apalah gitu. Dan nggak materialistik. Oke. Nggak apa. Dia nggak. Ya itulah. Dan dia nggak tersinggung juga gitu boy. Pas makan ini aku yang bayar, pas makan ini dia yang bayar gitu. Jadi nggak tersinggung dia boy. Oke. Udah kan, udah habis itu chatting terus. Aku harus laporan aku kemana. Ya risih dong. Gini ya. Risih terus. Bilang aja, aku sehari aku buka kota, jadi aku nggak bisa laporan gitu. Tapi aku udah laporan RT RW kok, serius enggak? Ya aku bilang ke dia, aku nggak suka chattingan terus gitu. Terus habis itu dia seharian nggak ngechat gitu boy. Kalau kamu nggak suka chattingan, sukanya apa? Sukanya teleponan. Ya kali kamu lagi liputan gitu di telepon, halo lagi di mana? Kan nggak mungkin juga. Iya kan, aku bilang kalau ntar kalau aku online nggak dibales itu bukan berarti aku nggak mau chattingan, tapi aku lagi kerja, soalnya kerjanya pakai WA. Tapi kan saling berkabar, memberitahu, menginformasikan posisi lagi di mana, sedang apa, itu kan juga bagian dari esensi dari pacaran juga gitu. Maksudnya bukan pacaran, berhubungan juga gitu. Enggak, maksudnya gini loh, udah aku kasih tahu aku hari ini liputan sini. Tapi mungkin intensitasnya bolehnya yang kamu maksud. Kerjaanku gini loh. Aku pindah-pindah gini, terus gini. Ya kayaknya harus emang nggak cocok aja gitu boy. Harus laporan. Terus dari cara dia itu masih kayak anak-anak gitu loh boy. Kita udah usia segini nggak mikirin harus laporan gimana gini. Tapi kamu yakin kalau yang kayak gitu sifat anak-anak? Enggak juga loh, banyak juga loh orang-orang yang perlu. Iya, maksudnya pas enggak begini loh boy, pas awal-awal kamu jaim dulu deh gitu. Oh gitu, oke. Jaim dulu deh gitu. Jadi baru mau menggebet udah posesif gitu lah, itu yang bikin kamu risih. Iya, gitu. bikin risih. Terus dari dia cerita kayak dia cerita mantannya, terus dia pernah dekat sama orang, terus tiba-tiba orang itu menjauh, terus dia kepoin gitu loh, kenapa sih orang ini menjauh, kepoin sampai bikin akun palsu gitu loh. Oke. Terus aku mikirnya psycho gitu gak sih orang sampai gitu. Terus aku mikirnya ini nggak mungkin nih kalau kayak gini, dia mikirnya udah terlalu jauh gitu. Aku udah bilang sih sama dia, aku nggak, saat ini posisinya cuman pengen cari teman ngobrol aja gitu. Oke. Buat pacaran juga nggak mau gitu loh boy. Oh, kamu nggak mau pacaran, cuman butuh teman ngobrol aja? Udah aku bilang pas kamu anggap apa dong? Enggak kan beda loh boy, teman ngobrol yang Ayo, siapa yang jawabin? Ayo, diprotes kan sama si Uni. Posisinya tuh teman ngobrol yang cowok. Tabok aja nih, tabok.
Ngambek rambutnya. Kan, dari awal udah aku bilang sih boy, aku nggak mau pacaran atau gimana, takutnya terbaperan. Udah aku bilang gitu boy. Aplikasi terus itu dia- kan untuk ini buat cari pacar. Bila perlu cari Iya. suami gitu loh. Iya benar, cuman jangan terlalu jauh gitu loh, cari teman. Kalau cocok ya lanjut, kalau enggak ya udah. Mungkin yang Nah, kamu pengen pelan-pelan dulu tahapannya, jangan pelan-pelan. buru-buru. Terus pada akhirnya karena udah aku bilang kan aku nggak suka chattingan, nggak suka laporan. Pengennya itu kalau udah malam karena udah pulang liputan ya udah HP itu istirahat gitu loh, nggak ada lagi yang ngechat gitu. Tapi Nah, kamu udah seharian- sampein itu ke dia, Udah sampein semua. tapi dia tetap ngeyel. Enggak, dia nggak ngubungin. Oke. Terus malam dia ngubungin, pas ngubungin itu nggak mau kelar gitu loh boy. Oke, mungkin dia nyaman sama kamu kali. Iya juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau Ayo loh. kan? Terus udah aku bilang aku mau tidur ya gitu. Habis itu pagi-pagi good morning, aduh good morning apaan kayak anak SD. Good morning tuh ngapain? Dan kamu belum terbiasa aja, gitu. Terus udah makan belum? Sampai nanya udah makan belum? Orang kalau lapar makan lah. Emang ya dasar laki satu ini emang. Jangan lupa makan ya ini. Terus lanjut ke Orang kalau lapar ya hubungannya makan. gimana? Kan udah aku bilang tuh aku nggak suka chattingan. Terus dia udah pelan-pelan nggak ngechat, seharian nggak ngechat. Terus besoknya dia ngechat kan, apa kabar gitu. Ya baik lah aku bilang. Aku cuma bilang ya baik lah. Dia nganggapnya kayak nggak mau chattingan gitu loh. Akunya nggak mau chattingan gitu loh. Padahal aku emang kayak gitu kan balasnya. Terus kamu malas chattingan ya? Enggak malas, cuma balas itu doang. Terus ya udahlah, enggak loh aku nggak malas, emang kayak gini balasannya gitu. Ya udah aku minta maaf. Habis itu udah dia nggak ngomongin. Terus tiba-tiba IG ku diblok gitu loh guys. IG ku diblok. Cuman dia masih tetap ngeliatin story. Tapi pas aku buka IG-nya dia ada tulisan follow gitu loh, karena IG-nya dikunci. Ada tulisan follow gitu loh. Oh, berarti abis diblok terus di-unblock lagi sama dia. Oh enggak, habis diblok udah. Tapi dia masih ngeliatin story aku gitu loh. Kalau diblok dia udah nggak bisa lihat storymu, Lil. Apa? Dia nggak bisa lihat storymu kalau misalnya kamu udah diblok sama dia. Paling kamu kamu diblok. Abis itu kamu di-unblock. Makanya kamu harus follow dia dulu. Tapi dia masih tetap bisa lihat kamu. Kalau misalnya kamu udah diblok, dia nggak bisa lihat aktivitasmu lagi di Instagram itu. Iya. Ya pokoknya gitulah. Tapi cukup ini sih boy, cukup punya pengalaman gitu. Ya begitulah sampai di situ. Itu kan satu tuh. Satu. Ini aku lanjutin soal platform yang Nanana tadi, yang warna ungu tadi nih. Penasaran lah aku. Iya, kamu tahu kan posisiku sekarang lagi ya ada lah gitu kan. Tapi Ada tetap apa aja yang namanya cewek tetap kepo gitu kan. Akhirnya download lah itu si Nanana Selagi tadi gitu kan. Boy, selagi masih free gitu loh. Maksudnya free dalam tanda kutip loh ya. Belum menikah. Ya, iya nggak apa-apa. Nggak sih kalau aku. Kesian. Tergantung gimana kondisi hubungan kamu dengan pasangan gitu loh. Aku sih cukup serius dengan hubungan aku saat ini, tapi cuman emang dasar aja sih bandel. Bentar boy. Bukan kamu yang serius, tapi dianya yang serius boy. Oh, Duh, kamu jahat banget ya. Aku juga serius. Kamu gak sopan banget. Nah, terus di sini nanya. si Dada itu akhirnya aku download lah gitu kan. Terus aku lihat, lah Bertahan berapa hari? kok aku lihat kan, lah kok sama aja isinya gondes semua. Aku bilang gitu. Nah, isinya ya kayak gitu, ngechat, apalagi yang bapak-bapak. Aduh, aku bilang. Akhirnya cari tuh kan gaptek nih. Terus akhirnya balik lagi ke YouTube, buka tutorial cara menggunakan aplikasi tadi Nanana si tadi gitu kan. Lihat gitu kan. Oh, ternyata dia bisa cari regionnya gitu kan. Oke, aku ganti itu luar negeri ini. Aku terus cari lagi nih cowok-cowok cakep di negara mana ya gitu. Keluarlah beberapa tuh, ada di Turki, terus dalam mencari lah akhirnya masukin ke situ. Nah, pikirku kan wah ini pasti dapat yang bener nih gitu. Ternyata waktu masukin region di Turki bener, ternyata banyak juga nih yang match beberapa dari negara Turki itu gitu kan. Nah, tapi match itu akhirnya chatting, saya hai duluan mereka gitu kan.
setelah saya hai, ujung-ujungnya tetap aja sih semuanya balik-balik ke sange semua. Terus aku mikirnya, anjir ternyata sama aja, gue bilang gitu. Udah hapus akhirnya aplikasinya, udah gak pernah pakai lagi. Tapi yang diisi Nini ini emang ini sih banyak yang serius. Soalnya pas aku lihat profilnya gitu, kayak dia udah punya jabatan gitu, pokoknya udah mapan lah gitu. Yang usia buat main-main ya